Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Mohi, masih di serial Belajar Laravel. Di video ini kita akan membahas mengenai authentication. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang disebut dengan authentication. Jadi authentication itu adalah kemampuan dari sebuah aplikasi dalam mengelola hak akses dari user yang menggunakan aplikasi. Biasanya kalian menjumpai authentication itu ketika kalian akan melakukan register atau login di dalam satu aplikasi. Oke, jadi mungkin kira-kira itu gambaran umumnya dari apa itu autentikasi. Dan di sini di aplikasi kita, di aplikasi pengaduan, kita akan membuat sebuah sistem autentikasi sederhana yang terdiri dari register dan login serta logout. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, kita akan mencoba. Kita lihat dulu aplikasi terakhir yang kita buat. Jadi kita sudah buat di kecamatan ini ya. Jadi ini ada tampilan aplikasi kita. Oke. Nah, jadi di skenario untuk autentikasi ini, user yang bisa melihat halaman ini hanya user yang sudah melakukan login. Oke, jadi sudah ada hak aksesnya. Nah, untuk login sendiri kita akan gunakan template kita yang sudah kita punya ya, yang merupakan bawaan dari SB admin. Dan tampilannya akan seperti ini untuk halaman loginnya. Mungkin kita akan ganti beberapa kalimat di sini menjadi bahasa Indonesia, dan kita akan membuat beberapa perubahan-perubahan di sini. Lalu untuk registernya atau pendaftaran user, kita bisa gunakan ini. Ya, ada first name, last name, alamat email, password, dan konfirmasi password. Oke. Jadi kita akan mulai mempelajari tentang autentikasi. Baik, kita akan mulai mengatur dari root kita ya. Jadi kita akan mengatur root kita ini. Di sini kita sudah mempunyai beberapa root di sini, terutama untuk yang kecamatan. Oke. Nah, ini untuk petugas kita boleh komentari dulu atau kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu ini untuk petugasnya. Kita hapus di sini, dan untuk yang sisa yang lain juga bisa kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi sebagaimana skenario yang telah kita bahas tadi, yang telah saya sebutkan tadi, bahwa kita akan bisa mengakses aplikasi kita ya, aplikasi ini, halaman ini, apabila kita telah melakukan login. Oke. Misalnya kita bisa melakukan tambah data kecamatan atau melihat data kecamatan itu hanya jika kita sudah melakukan login. Oke. Maka dari itu ada yang perlu kita tambahkan di sini, yaitu untuk yang ini, yang root home. Oke, ini kita akan grup ya, kita akan buat grup. Kita akan kelompokkan root ini itu ke dalam root yang bisa diakses ketika telah melakukan login. Nah, caranya kita buat root group seperti ini. Root group, lalu dalam kurung kita buka array ya, middleware out seperti ini. Lalu di sini kita buka closure function. Nah, jadi untuk pengelompokannya di dalam root ini ya, di sini kita bisa taruh root apa saja yang bisa diakses ketika user sudah melakukan login. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah beberapa root yang ingin kita jadikan sebagai root yang bisa diakses ketika sudah melakukan login. Jadi ini kita bisa pindahkan, kita Ctrl
X atau kita cut di sini, lalu kita pindahkan ke dalam root ini, kita ke dalam root, kita paste, kita atur. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini kita akan ubah untuk yang root URL root seperti ini. Ini kita hapus dulu. Lalu di sini kita akan berikan oke, jadi skenario di sini ketika kita mengakses URL root ya atau slash seperti ini, kita akan diarahkan ke auth controller show form login. Oke, jadi kita akan diarahkan ke show form login ketika mengakses root URL. Oke, nah di sini kita akan berikan nama login. Sip. Selanjutnya, ketika user mengakses seperti ini login, oke, maka dia juga akan diarahkan ke auth controller, lalu ke metode yang sama seperti yang di atas, show form login, show form login. Kita berikan nama yang sama, login, seperti ini. Oke, jika kita perhatikan di sini ada dua root ya. Root yang pertama itu root group, yang di group. Jadi ini root ini dikelompokkan berdasarkan middleware auth. Artinya root yang di sini ini bisa diakses ketika user sudah melakukan login, oke, sudah melakukan autentikasi. Sedangkan root yang berada di luar middleware auth ini bisa diakses baik ketika user tidak melakukan login. Oke. Baik, di sini kita akan membuat auth controller sebagaimana yang kita tuliskan di sini. Oke, jadi sini kita sudah punya auth controller. Jika kita lihat di app HTTP controllers, di sini kita sudah punya auth controller. Kita buka. Oke, masih kosong ya. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa paket yang tentu saja ada di paket Laravel ini. Kita tinggal menggunakannya saja, menggunakan use. Oke. Yang pertama kita akan gunakan sebuah kelas auth, use illuminate support facades auth. Oke, seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kita gunakan auth yang pertama, lalu yang kedua kita gunakan validator. Ini gunanya untuk memvalidasi data-data yang dikirimkan oleh form login atau form register. Yang ketiga ada hash. Ini digunakan untuk melakukan hashing atau enkripsi terhadap password yang ketika kita membuat password di register. Oke, kita gunakan hash. Selanjutnya kita gunakan session ya, karena kita akan membuat beberapa notifikasi. Jadi kita akan gunakan kelas session ini. Lalu yang terakhir kita gunakan, karena kita bekerja dengan user, jadi kita gunakan model user.
use app models users. Oke, seperti ini. Jadi ada 5 kelas ini yang kita butuhkan di out controller ini. Nah, sekarang kita akan coba buat kelas pertama. Kita akan buat metode pertama, yaitu metode show form login. Sebagaimana yang kita buat di sini ya. Kita buat ini show form login. Oke. Public function show form login. Oke. Nah, di show form login ini kita bisa langsung mereturn sebuah view login ya. View kita bisa taruh di auth login seperti ini. Jadi nanti kita akan buat sebuah folder di view, di resource view kita buat folder auth, lalu kita buat file login. Oke. Nah, bisa kita langsung tuliskan seperti ini, kita langsung panggil halaman loginnya. Tapi saya ingin agar lebih lebih bagus aplikasi kita akan mengecek dulu. Jadi ketika kita mengakses metode ini, Laravel akan mengecek dulu apakah kita ini sedang login atau tidak. Oke. Kita gunakan metode check yang ada di kelas auth ya, yang ini. Oke. Auth check. Oke. Nah, ketika sudah dicek oleh Laravel dan ternyata kita sedang login saat itu di browser, maka kita akan langsung diarahkan ke home. Oke. Redirect route home. Oke. Nah, namun jika kita belum login, maksud saya, maka kita akan diperlihatkan view login ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke view kita. Kita akan langsung ke folder view. Kita akan buat file ini ya, file login di dalam folder auth. Kita ke resource, lalu ke views. Oke. Di views ini kita akan buat sebuah folder namanya auth seperti ini. Lalu di dalam auth kita akan buat sebuah file baru namanya login.blade.php. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan kopikan template login kita yang ini ya. Kita buka dulu di sini ya, di tempatnya ada di SB admin kita. Oke, di sini kita bisa klik kanan, view page source. Lalu ini kita kopikan semuanya. Lalu copy dan paste di sini. Oke. Kemudian di sini akan saya sesuaikan untuk asetnya seperti di video sebelumnya ya, di view. Asetnya ini kita tuliskan seperti ini. Jangan lupa juga untuk JavaScript-nya kita buat asetnya.
Nah, kalau sudah, kita bisa cut. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa akses URL login. Di sini kita bisa close dulu ini. Kita bisa akses localhost / login. Oke, ini adalah tampilan login kita. Selanjutnya kita bisa ubah beberapa kalimat-kalimat di sini dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kita ke login dulu. Di sini kita akan ubah welcome back-nya, kita akan ubah selamat datang. Ini kita ubah jadi ketikkan email Anda, remember me kita ganti jadi ingat saya. Kemudian login Google, login Facebook ini bisa kita hilangkan saja ya. Jadi kita sisakan login dan ini. Oke. Ini kita hilangkan. Forgot passwordnya juga kita hilangkan. Kita komentar saja dulu. Dan create an account kita biarkan, hanya kita ubah kalimatnya buat sebuah akun. Baik, untuk yang title-nya kita akan hapus ini. Kita sisakan login. Kita coba buka lagi. Nah, oke. Jadi form login kita sudah fix ya. Sekarang tinggal kita buat untuk form registrasi. Registrasi kita akan buat satu file baru di sini. New file namanya register.blade.php. Lalu kita ke folder sbadmin kita buka register yang ini ya. Kita buka register, lalu kita klik kanan view page source. Ini kita bisa Ctrl A, copy, lalu paste di sini ya. Nah, untuk title-nya bisa kita tinggalkan register di sini. Lalu di sini untuk asetnya bisa kita kopikan yang dari login. Copy, lalu paste di sini. Begitu juga untuk aset JavaScript-nya. Kita paste seperti ini. Nah, kita akan mengubah beberapa elemen di sini, kalimat-kalimat di sini. First name kita akan ubah menjadi nama depan. Last name menjadi nama belakang. Ini kita akan ganti dengan alamat email. Password kita biarkan, atau kita bisa ubah menjadi kata sandi ya. Kata sandi. Di sini ulangi kata sandi.
Nah, ini kita bisa tuliskan daftarkan saya cut. Baik, kita lanjutkan. Ini kita ganti dengan, ini kita bisa hapus saja ya. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu ini kita ganti dengan oke, silakan login. Jadi ini akan mengantarkan kita ke root login. Ini kita bisa taruh root login seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti dengan button. Type submit. Jangan lupa menutup buttonnya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Sebelum itu kita buat dulu routes untuk register. Sini root get /register auth controller class show form register. Name-nya kita taruh dengan register. Lalu kita akan menuju ke auth controller. Kita akan buat method show form register ini. Kita ke auth controller. Kita ketikkan public function show form register. Lalu kita panggil view register. Seperti ini. Sekarang kita bisa coba ya. Kita bisa coba kita akses URL /register ini. Sini kita ganti dengan register. Nah, kita sudah memiliki view registernya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat proses register. Jadi kita akan mengisikan data di sini, lalu kita akan submit. Dan setelah kita submit, seharusnya kita sudah memiliki akun untuk aplikasi ini ya. Nah, sekarang kita ke view-nya dulu. Kita ke view register. Kita akan ubah di sini. Nah, di sini kita bisa taruh action-nya. Register. Metodenya kita taruh post. Kemudian jangan lupa jika kita akan menggunakan form, jika kita ingin mengirim data dari form, kita harus menggunakan sebuah direktif csrf seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan name dari masing-masing inputan di sini. Untuk yang pertama nama depan, yang kita bisa taruh name-nya dengan
nama underscore depan seperti ini. Untuk nama belakang kita taruh name-nya dengan nama underscore belakang. Selanjutnya untuk alamat email, name-nya juga kita taruh alamat bukan ini, email ya. Kita taruh email. Untuk name kata sandi kita taruh di sini, name-nya password cut. Nah, untuk ulangi kata sandi, name-nya kita ganti dengan password underscore confirmation seperti ini. Oke, jadi seharusnya kita sudah punya form kita ya. Sekarang kita akan buat rootnya untuk mempassing ini data-data yang ada di form ke controller out. Jadi sekarang kita akan ke rootnya. Di sini kita buat root post register. Kita arahkan ke out controller. Lalu kita akan arahkan dia ke method register. Method register titik koma. Sekarang kita akan ke out controller. Kita akan buat sebuah method register. Nah, karena register ini akan membawa data dari form, maka di sini kita akan gunakan kelas request seperti ini. Oke, lalu kita di sini akan membuat sebuah validasi ya. Kita akan memvalidasi inputan dari pengguna yang mengisikan data di form kita. Pertama kita akan buat dulu sebuah array rules. Jadi ini aturan-aturannya. Untuk nama depan kita harus berikan aturan required. Required itu artinya field ini wajib diisi ya. Minimalnya adalah 3, kemudian maksimalnya adalah 35. Oke. Jadi yang ada di array ini adalah name dari form kita ya, yang ini ya, nama depan, nama belakang, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita beri aturan untuk nama belakang. Nama belakang kita tidak perlu required, hanya kita berikan dia minimal 3, maksimal dia 35 seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pas email required, lalu kita berikan dia validasi bahwa email yang diinputkan adalah harus berformat email yang benar, harus unik di antara email-email yang lain. Kemudian yang terakhir adalah password. Password kita berikan dia wajib, required, lalu confirm. Artinya password itu isinya sama dengan yang ada di
form ini yang ada di inputan password confirmation. Oke. Jadi kalau misalnya isi yang ada di sini tidak sama dengan isi yang ada di sini, maka validasinya tertolak. Selanjutnya titik koma di sini. Di sini kita akan tuliskan pesan yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan validasi, seperti nama depan required. Oke, di sini saya tadi keliru ya. Jangan sampai salah, kalian di sini harus memberikan tanda koma, bukan titik ya. Tanda koma. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang nama depan required ini. Jadi ini artinya pesan apa yang akan ditampilkan ketika nama depan tidak diisi. Oke. Ini kita taruh nama depan wajib diisi seperti ini. Kemudian untuk nama belakang min dan max kita bisa kopikan saja di sini. Oh, ada yang salah ya, nama depan. Oke, seperti ini. Kita copy, lalu paste di sini. Ini kita ganti saja dengan nama. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk yang email, email required, kita taruh email wajib diisi. Untuk email artinya jika email itu tidak dimasukkan, tidak diinput dengan format email yang benar, maka akan kita tampilkan pesan email tidak valid. Oke. Selanjutnya email unique, artinya jika email yang diinputkan sudah sama dengan email yang pernah didaftarkan, maka akan muncul pesan email sudah terdaftar seperti ini. Selanjutnya untuk password, password required, password wajib diisi. Untuk password confirm, itu pesan yang akan tampil apabila password kita tidak sama dengan pada inputan ulangi password. Jadi kita taruh pesan password tidak sama dengan konfirmasi password. Oke, selanjutnya jangan lupa di sini titik koma. Setelah itu
kita akan buat validatornya. Kita akan gunakan kelas validator yang sudah kita import ya dari sini. Jadi ini dia validator, itu yang akan kita gunakan. Validator make request all parameter kedua rules dan parameter ketiga adalah messages. Seperti ini. Lalu akan dicek if validator fails, artinya jika ada yang tidak valid dari inputan yang kita isi, maka kita akan menampilkan seperti ini, return redirect. Kita akan kembali ke form register ya, redirect back. Oke. Lalu sambil kita membawa error yang ada dari validator, dan kita juga masih tetap membawa inputan kita yang sudah kita isi, supaya user tidak lagi menginput berulang-ulang. Tinggal diperbaiki yang tidak benar ya, yang tidak valid. Oke. Namun jika ternyata validatornya berhasil, jadi tidak ada kesalahan dari isian, maka kita akan membuat sebuah user baru. Ini user, username. Oke. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu kolom atau field yang dimiliki oleh tabel user. Oke, jika kita lihat di sini ada name, email, password ya. Jadi email verified ini kita isi dengan tanggal sekarang ya, tanggal ketika data tersebut dibuat. Jadi akan kita input adalah name, email verified dan password. Baik, kita kembali ke sini. Jadi name, untuk name itu kita bisa taruh request nama depan, request nama belakang. Oke. Belakang seperti ini. Kemudian untuk emailnya, user email, kita bisa gunakan sebuah fungsi PHP yaitu str2lower. Jadi str2lower ini gunanya untuk membuat semua huruf itu menjadi huruf kecil. Oke. Jadi akan menjadi huruf lowercase. Kita akan str2lower emailnya. Kemudian untuk password kita akan gunakan enkripsi hash yang kita sudah import ya. Kita gunakan hash ini, hash make. Oke. Kita enkripsi password kita yang sudah kita input. Kemudian yang terakhir email verified add.
ini kita bisa gunakan sebuah kelas yang sudah dimiliki oleh Laravel, yaitu Carbon. Jadi Carbon ini akan mengenerate waktu ya. Jadi untuk kalian yang ingin coba cut action, selanjutnya jangan lupa di save. Kita simpan ke variabel, lalu di sini kita buat rule percabangan. If simpan sama dengan true, maka kita akan buat sebuah session flash, namanya sukses. Isinya adalah register berhasil. Silakan login untuk mengakses aplikasi. Seperti ini. Lalu kita akan diarahkan ke view login. Return redirect root login. Seperti ini. Nah, namun jika simpannya terjadi kesalahan, kita akan buat juga session flash, namanya errors. Register gagal. Silakan oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita return kita redirect dia ke root register. Oke, jadi dia akan menampilkan view register lagi. Oke, sekarang kita akan coba dari validasinya ya. Kita akan lakukan trial and error. Oke, kita refresh dulu di sini. Ini kita bisa coba hapus dulu. Oke. Nah, misalnya ini nama depan saya langsung kosongkan dulu semuanya ya. Lalu kita klik daftarkan saya. Nah, ini tidak muncul apa-apa. Kita harus membuat sebuah div atau sebuah wadah untuk menampilkan errornya ya. Kita bisa buka dulu view register. Kita ke view register, lalu di sini akan kita taruh, di sini ya, kita akan taruh di sini. If session errors, kita tutup dulu. Di sini kita taruh div class alert danger, alert dismissible, fed show, role-nya alert. Oke, di sini kita tutup dulu. Kita berikan pesan di sini ada yang salah. Oke, di sini kita
Nah, di sini kita akan lakukan for each errors yang dihasilkan dari validasi ini. Errors all as error. Seperti ini. Lalu di sini kita tuliskan li-nya. li error. Oke, sekarang kita bisa coba dulu. Kita bisa coba lagi. Kita kosongkan semuanya. Nah, ini kita sudah dapatkan pesan kesalahannya. Nama depan wajib diisi, nama belakang minimal 3 karakter, email wajib diisi, password wajib diisi. Oke, sekarang kita akan coba nama depan kita isi 2 karakter saja, KO misalnya. Nah, belakangnya juga 2 karakter, KO. Oke. Untuk emailnya kita bisa isikan rizky@me.com. Kata sandi kita isi 12345. 12345. Ulangi kata sandi. Misalnya kita bedakan ya, kita taruh 1234. Oke, kita bedakan ya. Kita di sini hanya akan menguji validasinya. Kita daftarkan saya. Oke. Nah, ini kita lihat ini nama depan minimal 3 karakter, nama belakang minimal 3 karakter, password tidak sama dengan konfirmasi password. Oke, ternyata ada yang kurang ya. Harusnya ketika kita mendapatkan kesalahan validasi seperti ini, seharusnya kita akan mendapatkan data yang baru saja kita inputkan. Oke, kita bisa perbaiki itu. Nah, di sini kita bisa taruh di sini value-nya. Oke. Nama depan kita taruh value-nya old, nama depan. Kemudian kita buat yang sama untuk nama belakang. Juga untuk email dan untuk password. Kita coba refresh, kita masukkan lagi. Ini kita berikan co, ini juga co, emailnya rizky@me. Ini kita bedakan ya, 12345. Di sini kita isi 1234. Daftarkan saya. Nah, jadi ini data yang tadi ya, data yang tadi kita sudah isi. Kita tidak perlu mengetikkan lagi, tinggal kita perbaiki mana yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke mengisi data dengan benar ya. Di sini kita akan menguji bagaimana data kita ditambahkan. Di sini saya akan buat Rizky Mohi, emailnya rizky@me, kata sandinya 12345. Ulangi kata sandi 12345. Daftarkan saya. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini kita sudah berhasil menginput data baru ya. Jika kita lihat di database kita lihat di tabel user. Nah, ini kita sudah punya data user baru. Name Rizky Mohi, email rizky@me, dan seterusnya hingga password. Oke. Nah, jadi itu untuk register. Selanjutnya untuk login kita akan bahas di authentication di part 2. Jadi
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.